Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, hari ini kita masuk pertemuan yang keberapa? Oke, pertemuan ketiga. Jadi pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan doa supaya materi pembelajarannya dapat diserap dengan baik. Oke, berdoa dimulai. Baik. Nah, hari ini kita mengulang kembali materi minggu lalu. Masih ingat minggu lalu kita membahas materi apa? Masih ingat, Bu. Oke, silakan King Pen. Masih menjawab ya, Bu. Minggu lalu kita membahas tentang ekologi. Ekologi sendiri itu terbagi dua, jadi ekologi lingkungan sama ekologi manusia, Bu. Baik, iya. Minggu lalu kita sudah membahas berkaitan dengan ekologi manusia dan ekologi. Nah, hari ini kita akan membahas dengan topik keragaman lingkungan dan interaksi manusia dengan lingkungan. Oke, jadi dalam pembelajaran ini, adapun tujuan yang akan kita capai dengan kompetensi itu dapat menjelaskan keragaman lingkungan dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Kita akan memahami nanti ada beberapa komponen lingkungan. Adapun indikator dari pembelajaran ini, nanti Ananda mampu menjelaskan konsep dasar lingkungan, menjelaskan apa jenis lingkungan itu, kemudian mampu menjelaskan komponen lingkungan hidup, dan kemudian mampu menguraikan interaksi dan saling ketergantungan antara lingkungan ini, dan mampu menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungan bagaimana yang harmonis dan tidak harmonis. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik. Nah, Ananda semua adalah sebagai bagian dari anggota masyarakat. Ya, manusia sebagai makhluk sosial menempati suatu ruang bersama dengan makhluk hidup dan benda tak hidup. Oke, ruang itu kita sebut apa? Lingkungan. Betul. Sekarang, apa itu lingkungan? Oke, silakan Melda. Menurut saya lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memiliki hubungan yang timbal balik. Oke, itu pendapat Melda. Ada pendapat lain? Saya, Bu. Oke, silakan Pandi. Jadi lingkungan itu merupakan sebuah kondisi fisik yang berhubungan dengan sumber daya alam, baik itu di dalamnya ada air, tanah, mineral, maupun flora dan fauna yang itu memiliki hubungan timbal balik dengan manusia. Baik, terima kasih Pandi. Ada pendapat lain lagi? Oke, silakan Adelina. Menurut pendapat saya, Bu, lingkungan itu bagaimana di dalamnya ada lingkungan biotik, ada lingkungan abiotik, dan lingkungan sosial. Dan di dalamnya itu terjadi interaksi antar semua lingkungan, termasuk bagaimana manusia berinteraksi dengan alam dan bagaimana mereka saling berhubungan. Baik, terima kasih Adel. Kompleks sekali yang dibahas walaupun kita belum sampai ke topik biotik dan abiotik. Kasih aplaus. Baik, ya, apa yang Anda sampaikan tadi itu benar adalah konsep lingkungan. Benar apa yang Anda sampaikan berkaitan dengan lingkungan, di dalamnya memuat semua daripada aktivitas dan kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, juga ada hewan dan tumbuhan. Oke. Nah, definisi dari lingkungan hidup itu sendiri itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk siapa? Manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Jadi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, dari konsep ini kita dapat pahami bahwa lingkungan hidup itu sebagai wadah, media, tempat adanya makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Oke. Nah, berikutnya kalau kita memahami tentang lingkungan hidup itu beragam. Nah, jadi kalau kita lihat ada dua garis besar macam dari lingkungan hidup itu. Berkaitan juga mencakup faktor dari lingkungan hidup itu atau kita lihat dari wujudnya. Apa wujudnya? Ada lingkungan abiotik dan
Biotik. Oke, itu berkaitan dengan jenis lingkungan kalau kita lihat dari wujudnya. Nah, kalau kita lihat dari komponennya, lingkungan hidup itu terbagi 3. Apa saja dia? Ada lingkungan alam, ada lingkungan buatan, dan ada lingkungan sosial. Anda ini sebagai anggota masyarakat, hidup pada suatu lingkungan, tentu berinteraksi, betul? Ya, berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Nah, kalau kita lihat, ketiga komponen ini akan saling berinteraksi dan akan saling mempengaruhi. Nah, sebelum kita pahami apa interaksinya, apa bentuk saling mempengaruhinya, kita pahami dulu definisi dari masing-masing lingkungan ini. Nah, apa itu lingkungan alam? Oke, lingkungan alam, Pak, jelas adalah sebagai material atau segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, berkaitan dengan lingkungan alam yang merupakan segala material dan segala sesuatu yang berasal dari alam ini, kita bisa bedakan. Ada 2 deh pembedaannya. Ada lingkungan alam hayati dan ada lingkungan alam non hayati. Ini kembali lagi kepada konsep yang tadi antara lingkungan biotik dengan lingkungan abiotik. Oke, itu dia berkaitan dengan lingkungan alam. Nah, selanjutnya itu ada lingkungan buatan. Oke, apa ini lingkungan buatan itu? Oke, ada yang tahu kira-kira lingkungan buatan itu apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan, Pandi. Jadi lingkungan buatan itu merupakan segala sesuatu yang diciptakan dan dibuat atau dibangun oleh manusia untuk mendukung kehidupan. Contohnya seperti ada keramba ikan, dan itu merupakan salah satu keberlangsungan untuk kebutuhan makanan manusia itu sendiri. Ya, tepat sekali. Ya, yang namanya tadi lingkungan saya sudah sampaikan di awal bahwa lingkungan, masing-masing komponen lingkungan ini saling berinteraksi. Kita pahami dulu konsepnya. Lingkungan buatan, betul yang disampaikan Pandi, merupakan lingkungan yang sudah dimodifikasi, ya, yang sudah terpengaruh atau dibangun oleh siapa? Dibangun oleh manusia. Dalam upaya apa? Dalam upaya mendukung kebutuhannya. Kita tahu bahwa kebutuhan dari manusia sebagai anggota masyarakat itu kompleks. Semakin banyak masyarakat, maka kebutuhannya semakin kompleks dan beragam. Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia itu sendiri melakukan yang namanya perubahan. Mereka modifikasi, mereka buat. Apa yang mereka buat? Tadi sampaikan Pandi, mereka buat, Bu, mereka rubah mereka buat kolam ikan. Dalam upaya apa? Dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi. Nah, kemudian mereka buat juga perumahan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Nah, mereka modifikasilah, mereka ubah atau mereka buat lingkungan itu mereka ciptakan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan. Oke, yang ketiga itu ada lingkungan sosial. Anda ini sebagai mahasiswa sosiologi tentu sangat paham sekali berkaitan lingkungan sosial. Apa itu lingkungan sosial? Oke, silakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan terkait dengan lingkungan sosial? Saya, Bu. Oke, silakan. Menurut saya, lingkungan sosial itu merupakan tempat berlangsungnya kehidupan sehari-hari. Oke, iya. Sudah dibahas tadi ada interaksi di situ, saling mempengaruhi. Nah, tadi apa yang sampaikan? Tepat sekali bahwa lingkungan sosial itu tempat berinteraksinya masyarakat atau manusia, yang mana tempat berlangsung bermacam-macam interaksi, ya, antara berbagai kelompok serta pranata. Ini berkaitan dengan institusi serta simbol dan nilai yang mapan. Jadi berkaitan dengan lingkungan tadi ada 3 komponen lingkungan hidup, ada lingkungan alam, ada lingkungan buatan, dan ada lingkungan sosial. Jadi antara ketiga lingkungan ini akan saling berinteraksi dan saling ketergantungan. Kita bisa lihat dari PowerPoint saya ini. Nah, ini adalah gambar bagaimana interaksi antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan serta dengan lingkungan sosial. Nah, dari gambar ini kira-kira siapa yang bisa menjelaskan nih? Oke, silakan Fatim.
Izin menjawab Bu, dari antara lingkungan alam, manusia, dan lingkungan buatan memiliki kesinambungan. Yaitu kalau misalnya lingkungan manusia ataupun lingkungan sosial dengan alam itu tuh berhubungan karena manusia itu membutuhkan makanan atau konsumsi seperti sandang, papan, dan pangan. Kemudian lingkungan buatan itu manusia membutuhkan lingkungan buatan karena manusia yang membuat lingkungan buatan tersebut seperti waduk, seperti kerabat seperti di dalam saudara kami tadi, dan juga rumah sebagai tempat tinggal. Iya, berinteraksi dia, ya. Itu Fatima menjelaskan interaksi antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan. Nah, di sini kita bisa lihat ada irisan di mana lingkungan alam berkaitan dengan lingkungan sosial dan lingkungan buatan, mereka terjadi saling mempengaruhi. Artinya apa? Mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, bagaimana lingkungan alam itu akan membentuk lingkungan sosial? Tadi saya jelaskan, kalaulah alamnya pesisir dekat dengan laut, lingkungan sosialnya ada manusia di situ, manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau anggota masyarakat lainnya, berinteraksi juga dengan lingkungannya, akan melahirkan yang namanya ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Bekerja sebagai nelayan, ya. Kemudian kehidupannya dekat dengan alam, maka mereka juga mengkonsumsi daripada hasil laut. Jarang itu orang di pesisir yang suka makan ikan. Kenapa? Ikan darat, ikan air tawar. Nah, begitu juga berkaitan dengan lingkungan alamnya. Ketika dia tinggal di pesisir, maka akan ada kebudayaan diciptakan. Betul? Nah, kita mengenal ada namanya kebudayaan selamat dari laut, atau kita kenal dengan semah laut. Betul? Kemudian ada, kalau kita lihat di Jawa, ada namanya mereka berkaitan dengan menebar sesaji di laut. Dengan tujuan apa? Supaya memberikan selamat atas aktivitas kehidupannya di daerah pelaut itu. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana interaksi dan saling ketergantungan antara lingkungan alam dengan lingkungan sosial. Begitu juga lingkungan sosial akan mempengaruhi lingkungan alam. Kira-kira bagaimana sih bentuk pengaruh antara lingkungan sosial terhadap lingkungan alam? Tadi pengaruh lingkungan alam terhadap lingkungan sosial. Sekarang sebaliknya, bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap lingkungan alam? Nah, kira-kira nih, bagaimana pengaruhnya? Ada yang memberikan tanggapan? Oke, silahkan Nana. Sebelumnya Bu, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi lingkungan alam? Di sini kita lihat bahwa alam tadi menyediakan semua kebutuhan manusia. Oleh karena itu kan manusia tahu Bu, bahwa dengan cara kita memenuhi kebutuhan kita, dengan cara memanfaatkan lingkungan alam. Oleh karena itu, karena manusia dibekali dengan akal dan juga bertambahnya kebutuhan manusia semakin kompleks, maka dia berpikir bagaimana caranya mereka mengelola alam. Dan sehingga secara berkelanjutan, maka akan timbul kadang sifat-sifat atau rakus akan untuk mengeksploitasi alam tadi. Nah, dan juga di situ Bu, saya ingin masuk juga ke dalam lingkungan sosial yang akan mempengaruhi lingkungan buatan Bu. Karena semakin bertambahnya ilmu pengetahuan manusia berpikir nih, bagaimana caranya alam tadi ini bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi kita harus bisa nih mengeksploitasi alam tadi dengan menyediakan sebuah kebutuhan kita. Maka oleh karena itu, lingkungan buatan itu terbuat oleh manusia, seperti misalnya pabrik-pabrik kita, pabrik kertas misalnya Bu, yang dimana mereka bahannya dari alam. Itulah salah satu bentuk dari lingkungan sosial yang mempengaruhi lingkungan buatan tersebut. Iya betul. Kasih aplaus untuk Nana. Iya. Tadi sudah kita pahami bahwa lingkungan, komponen dari lingkungan ini saling berinteraksi, mempengaruhi dan dipengaruhi. Lingkungan sosial akan mempengaruhi lingkungan alam. Jadi Nana sudah menjelaskan bahwa salah satu lingkungan sosial di dalamnya adalah manusia. Manusia itu memiliki akal yang membedakan dengan makhluk hidup lain.
Jadi dengan perkembangan pengetahuannya, kemudian dia mampu menciptakan teknologi ini akan digunakan untuk mempengaruhi lingkungan. Tadi sampaikan, dia butuh untuk buat industri, dia ciptakan yang namanya mesin untuk mengolah hasil alam. Nah, ditambah lagi sama Nana, manusia itu Bu sebagai makhluk yang karena dia punya akal, dia ingin menguasai. Maka muncul sifat eksploitasi. Tapi ingat, kita akan belajar terkait dengan eksploitasi itu nanti, ya. Nah, di sini kita juga pahami ada lingkungan buatan. Bagaimana lingkungan buatan ini juga dipengaruhi oleh alam. Tadi sudah Anda sampaikan konsepnya. Lingkungan buatan itu merupakan yang diciptakan. Tapi menciptakan lingkungan buatan oleh manusia yang pengetahuannya terus juga bertambah akan dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan alam. Bagaimana? Kalau kondisi alamnya berbeda antara satu dengan lainnya, tentu akan membentuk dan mempengaruhi bagaimana membuat lingkungan itu. Betul? Kalaulah tanahnya gambut, lingkungan gambut, Anda tahu bagaimana kondisi lingkungan gambut? Tahu, komponennya tidak padat, betul? Nah, tidak bisa membangun dengan kapasitas yang berat dan tinggi. Nah, kita contoh di daerah kita Riau ini potensi gambutnya tinggi, betul? Betul. Salah satunya di mana? Kepulauan Meranti. Paling dekat Bu di Rumbai. Rumbai itu kita lihat kenapa bangunannya miring? Karena tanah gambut yang mempengaruhi lingkungan. Dengan adanya lingkungan alam yang gambut mempengaruhi lingkungan buatan. Nah, ini yang mempengaruhi dari mana lingkungan buatan juga dipengaruhi oleh lingkungan alam. Nah, mereka saling mempengaruhi. Jadi modifikasi dari bentuk lingkungan itu oleh hasil dari manusia dan perkembangan pengetahuan manusia juga tidak lepas dipengaruhi oleh faktor alam. Oke, nah jadi kita pahami interaksi antara manusia dengan lingkungan itu supaya dia tidak menimbulkan masalah perlu interaksi seperti apa? Harmonis, betul. Apakah harmonis seperti keluarga atau rumah tangga? Tidak. Perlu hubungan interaksi yang selaras. Perlu hubungan interaksi yang harmonis, betul tadi. Apa itu harmonis? Apabila interaksi manusia dengan lingkungan berada dalam batas keseimbangan dan dapat pulih seketika. Bu, berarti kita tidak boleh dong Bu memanfaatkan hutan. Boleh. Bagaimana caranya supaya dia harmonis? Yaitu dimanfaatkan secukupnya. Kalau dia dimanfaatkan secara besar-besaran menyebabkan hubungan yang tidak harmonis. Oke, baik. Nah, itu tadi berkaitan dengan keragaman lingkungan dan juga interaksi manusia dengan lingkungan. Baik, jadi dari materi yang sudah kita pahami tadi dan kita diskusikan, apa kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi berkaitan dengan keragaman lingkungan dan interaksi manusia dengan lingkungannya? Oke, siapa kira-kira nih? Oke, silakan. Ya, berdiri. Kesimpulan dari materi yang dijabarkan tadi, saya menyimpulkan dari 3 materi, yaitu adanya lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan lingkungan alam itu membentuk adanya interaksi 3 arah. Yang dimana misalkan penggunaan lahan pertanian itu kan lingkungan buatan, dipengaruhi oleh kebijakan pangan, itu lingkungan sosial. Oke, betul. Dan juga kesuburan tanah, lingkungan alam. Atau misalkan jika salah satu lingkungan ini mengalami perubahan atau kerusakan, itu akan mempengaruhi yang lain. Misalkan pada industrialisasi lingkungan buatan, itu juga mengalami perubahan pada migrasi penduduk lingkungan sosial, dan itu juga akan meningkatkan permintaan akan sumber daya alam. Oke, baik. Sekian dari tanggapan saya. Oke, itu kesimpulan dari Zikri. Ada pendapat lain kira-kira siapa? Oke, silakan Fatimah. Kesimpulan
dalam materi hari ini itu ada tentang lingkungan, yang mana lingkungan itu ada abiotik dan biotik. Nah, dalam lingkungan abiotik dan biotik ini terdiri dari ada lingkungan alam, manusia dan buatan. Yang mana lingkungan alam, manusia dan buatan ini saling berkesinambungan, sehingga lingkungan alam, buatan dan manusia itu ada harmonis dan tidak harmonis. Yang mana kalau harmonis itu bisa kita lihat dari lingkungan alam dan manusia dan juga buatan, yang mana bisa kita lihat di pedesaan. Mereka itu masih bisa melihat secara langsung, mereka menjaga lingkungannya dengan cara mereka ada larangan dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menjaga alam. Dan perbedaannya dengan perkotaan, mereka itu mengeksploitasi dari segi lahan kosong dijadikan perumahan, pabrik, dan untuk pemerintahan, sehingga itu menjadikan ada ketamakan dari segi alam, sehingga manusia di daerah perkotaan mencemari lingkungan air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Sekian. Oke, baik. Tadi karena sudah mengangkat tangan Kimpen, kita beri kesempatan pada Kimpen. Silakan Kimpen. Saya izin menjawab. Tadi kan sudah dijelaskan kepada teman-teman tentang apa itu lingkungan hidup, Oke. buat lingkungan abiotik dan biotik, lalu jenis-jenis lingkungan sendiri terbagi lagi menjadi 3, lingkungan buatan, sosial, dan juga lingkungan alam. Nah, yang ingin saya simpulkan adalah bagaimana interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup. Tadi teman-teman sudah menjelaskan bahwasanya manusia itu pada dasarnya memiliki sifat, tapi kita bisa menjabarkannya kembali bahwasanya selain memiliki sifat ketamakan, manusia itu juga memiliki sifat kepedulian. Gimana? Mungkin kalau misalnya kita lihat dari hal kepedulian ini, kita bisa dimulai dari diri kita sendiri, entah itu seperti membuang sampah pada tempatnya ataupun tidak memakai energi secara berlebihan. Karena bagaimanapun juga masyarakat kota itu kan identik dengan katanya individualis dan juga yang ingin benar sendiri. Tapi kalau misalnya kita mulai dengan diri kita sendiri, tentu lingkungan itu akan bisa diselamatkan. Ya, benar tadi disampaikan oleh Kimpen. Jadi apa yang Anda simpulkan itu sudah berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi dapat kita simpulkan secara keseluruhan berkaitan dengan materi hari ini, lingkungan hidup itu mencakup faktor biotik dan abiotik. Lingkungan hidup memiliki 3 komponen, ada lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan. Yang mana lingkungan biotik dan abiotik ini juga sebagai unsur penyusun dari lingkungan. Dalam interaksi dengan lingkungan alam, manusia menempati posisi yang dominan, dan itu mempengaruhi daripada cara mengatur sumber daya alam yang ada di lingkungan. Baik, hari ini terkait dengan materi kita hari ini, sebagai bahan evaluasi kita akan adakan kuis. Oke, silakan sediakan handphonenya. Ayo keluarkan handphonenya. Oke, kita akan adakan kuis. Oke, silakan join. Anda bisa lihat di. Oke, silakan join. Saya sudah bagikan juga linknya tadi. Sudah join? Sudah? Oke, kita lihat sebagaimana. Nih sudah masuk, ada Hana dan lain sebagainya. Bisa kita mulai? Oke, ayo kita mulai. Saya punya 10 soal untuk menilai Anda hari ini. Oke, silakan. Go. Oke, ini ada Lina masih 0 nih. Oke, Kimpen. Oke. Oke, saya lihat sampai ke bawahnya. Bagaimana? Ini ada pesertanya. Oke, baik. Ya, nah tadi kelihatan. Oke, perhatikan. Kelihatan mana yang sudah mengisi dengan tepat dan kurang tepat. Nanti itu masuk ke data saya, suaranya itu masuk ke data saya. Tadi yang juara 1 siapa? Dina. Juara 2 siapa? Ya, 3? Kasih aplaus. Oke, ya, sudah? Halo? Ya, halo semuanya. Oke, baik. Ini tadi bahan evaluasi terhadap materi hari ini.
Kita ketemu lagi minggu depan membahas tentang teori etika lingkungan. Mohon dibaca terlebih dahulu sehingga nanti kita bisa banyak lebih berdiskusi. Baik, kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.